Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Nikmatul Hidayah, NPM 2022 14 5097 dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sebelum melanjutkan presentasi mengenai logika dalam filsafat ilmu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anco, Sarjana Sosial Islam Magister Pendidikan, selaku dari dosen mata kuliah filsafat ilmu. Selanjutnya kita akan membahas apa itu filsafat, proses munculnya ilmu logika, apa itu logika dalam filsafat, dan perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, proses munculnya ilmu logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertanda yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Yang ketiga, apa itu ilmu logika? Ilmu logika adalah ilmu berpikir atau ilmu pikir atau keterampilan dalam berpikir. Yang selanjutnya ada apa itu logika dalam filsafat? Logika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum, dan metode atau prosedur yang benar. Selanjutnya ada perkembangan filsafat ilmu. Perkembangan filsafat ilmu dimulai dari zaman Yunani kuno, zaman kegelapan di abad 12 sampai 13 Masehi, zaman pencerahan di abad 14 sampai 15 Masehi, zaman awal modern di abad 16 sampai 18 Masehi, dan zaman postmodern di abad 18 sampai 19 hingga saat ini. Selanjutnya ada dua macam logika. Di sini ada logika kodratia dan logika ilmiah. Logika kodratia itu proses berpikir yang menggunakan perpaduan intuisi, perasaan, keterampilan, serta akal budinya untuk menghasilkan pengetahuan yang kreatif dan inovatif. Yang kedua ada logika ilmiah. Logika ini memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Berkat pertolongan logika ilmiah, maka akal budi dapat bekerja lebih cepat, lebih teliti, dan lebih mudah serta lebih aman. Selanjutnya ada 4 fungsi-fungsi logika. Yang pertama itu untuk berpikir rasional, kritis, tertib, modis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan berpikir abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan, meningkatkan ketajaman, dan kemandirian berpikir. Yang keempat yaitu cinta ilmu pengetahuan dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas pemikiran logika. Asas pemikiran logika itu terdapat 3 macam, yaitu kata dan tanda, kalimat, dan penyimpulan. Yang pertama, kata dan tanda. Berpikir dengan akal budi supaya diterima dan dimengerti oleh orang lain diperlukan kata atau verbal dan simbolik atau tanda. Yang kedua ada kalimat. Kalimat yaitu kata yang mengandung atau kalimat berfungsi sebagai subjek predikat dari kata penghubung. Yang ketiga ada penyimpulan. Penyimpulan ini setelah dihadapkan pada kalimat lalu sampai pada penyimpulan yang merupakan ide pikiran yang hakiki. Selanjutnya ada proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah kenyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Banyak proposisi dalam permainan logika manusia. Logika dicapai senantiasa menggunakan proposisi. Apa yang nyata adalah sesuatu yang mendesak dan bergerak menuju pada satu tujuan. Selanjutnya evolusi
Evolusionisme adalah pertanyaan tentang tujuan manusia atau setidaknya tentang tujuan hidup manusia. Evolusionisme adalah lebih tertarik pada moralitas dan kebahagiaan daripada pengetahuan semesta. Ada yang disebut dengan proposisi atomis, di mana proposisi ini sama sekali tidak mengundang unsur majemuk. Sekian, terima kasih presentasi dari saya mengenai logika dalam filsafat ilmu. Semoga teman-teman sekalian bisa paham mengenai tentang logika, pentingnya logika dalam filsafat ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.